Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini dibuka melemah pada level 6.191. Sejumlah sentimen data ekonomian turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ardan Anugrah langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat sore Ardan, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hingga saat ini? Ya, Gema, jelang penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pukul 4 sore nanti, tentunya saat ini indeks harga saham gabungan kalau kami pantau masih bergerak di zona merah. Sejak dibuka pada pukul 9 pagi hari tadi, IHSG langsung dibuka melemah ke level 6.191, kemudian beberapa saat setelahnya juga masih terus bergerak di zona merah, hingga pada saat ini IHSG masih konsisten bergerak di zona merah dengan rentang pergerakannya di level 6.073 sampai 6.197. Dan selanjutnya, Gema, untuk bisa mengetahui bagaimana pergerakan IHSG saat ini, kita akan coba pantau dulu pergerakannya melalui TV LED yang ada di samping saya saat ini. Di mana beberapa menit lagi, sekitar 50 menit lagi jelang penutupan perdagangan, saat ini indeks harga saham gabungan sedang bergerak di level 6.147. Meskipun saat ini masih ada di zona merah, namun kalau kita bisa lihat secara psikologis pergerakannya masih di atas level 6.100. Dan saat ini pelemahannya ada sekitar 73 poin atau setara dengan pelemahan minus 1,22%. Dan untuk nilai transaksi yang tercapai hingga saat ini setidaknya sudah tercapai 13 triliun. Kalau kita perhatikan angka ini sebenarnya cukup rendah, Gema, jika dibandingkan dengan nilai transaksi rata-rata harian di Bursa Efek Indonesia, karena kalau kita melihat juga dalam penutupan perdagangan di sesi pertama tadi, nilai transaksi sudah mencapai 10 triliun. Namun saat ini angkanya sejak dibuka di sesi kedua baru mencapai 13 triliun. Dan juga untuk lembar saham yang diperdagangkan saat ini sudah mencapai lebih dari 20 miliar. Dan kalau meskipun merah saat ini, namun untuk pada penutupan perdagangan di sesi pertama tadi, indeks harga saham gabungan berhasil untuk mencatatkan net buy sebesar 225 miliar. Itu artinya memang beberapa emiten masih cukup menarik bagi para investor untuk melakukan investasi. Dan terkait dengan sentimennya, tentu saja Gema, ada dua sentimen utama yang turut mempengaruhi pergerakan IHSG di hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan pengumuman dari lembaga penyedia global yakni MSCI yang akan diumumkan pada besok hari di tanggal 19 Juni terkait dengan aksesibilitas pasar saham Indonesia, yang nantinya juga pengumuman lanjutan akan diumumkan pada tanggal 24 Juni berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia, apakah tetap akan dipertahankan di emerging market ataupun justru akan di-downgrade ke frontier market. Dan yang kedua, sentimennya adalah datang dari hasil putusan rapat dari Bank Indonesia, dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tadi pukul 2 siang juga sudah diumumkan bahwa Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Tentunya alasan utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga agar bisa menarik aset-aset keuangan Indonesia bagi para investor asing. Dan tentunya kami masih terus menantikan bagaimana hasil data keekonomian terbaru di beberapa hari terakhir ini, apalagi yang paling penting adalah data keekonomian terkait dengan hasil rebalancing dari MSCI yang akan diumumkan pertama kali di tanggal 19 Juni besok. Gema. Ya, Ardan, tadi Anda menyampaikan dua sentimen terkait dengan klasifikasi ataupun rebalancing dari MSCI dan juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Di satu sisi, kita juga melihat secara global ada deeskalasi tensi geopolitik. Seberapa besar dampaknya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini? Iya, Gema, memang terkait dengan kondisi global yakni meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini turut memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG. Meskipun saat ini IHSG bergerak di zona merah, namun kalau kita bisa lihat pergerakannya masih di atas level psikologis 6.100. Itu artinya meskipun merah, tapi sentimen global, sentimen domestik ini lebih banyak untuk mempengaruhi pergerakan indeks
krisis. Dan juga untuk meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini turut mengirimkan sinyal terhadap pelemahan ataupun menurunnya dari harga minyak dunia. Ini juga yang mengirimkan sinyal positif karena harga minyak dunia akhirnya bisa turun lebih dari 3%. Harganya untuk per barelnya ini sekitar di bawah 80 US dollar. Ini juga yang mengirimkan sinyal positif terkait dengan meredanya kondisi inflasi di global dan juga kondisi inflasi yang ada di Indonesia. Jessica. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.